Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahji baqti iktafa wa ba'du. Pada kesempatan ini, mari kita bahas salah satu di antara hadis Nabawi yang memberikan faedah kepada kita untuk bisa tolong-menolong dalam perjuangan. Harapannya kita Bapak putus. akan selalu memberikan dukungan dalam dakwah, kemudian senantiasa Putus meluruskan nih Pak Mujib. orientasi dalam kerja dakwah, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah dan memegang panji suku Juhaniyah saat penaklukan kota Mekah. Beliau ini meriwayatkan sekitar 81 hadis dan wafat di Madinah, meskipun ada perbedaan dalam hal tahunnya. Tahun wafatnya ada yang mengatakan tahun 68, ada yang mengatakan tahun 78 Hijriah, pada usia sekitar 85 tahun radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala, faqad ghaza, maka sungguh dia dianggap telah berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarga orang yang ikut berperang di jalan Allah, maka dia juga dianggap telah berperang. Muttafaqun alaih. Nah, ada beberapa faedah, manfaat pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah pertama yaitu ketika seseorang mempersiapkan diri untuk berperang dan jihad syar'i, yaitu mempersiapkan kendaraan, peralatan, dan semua alat persenjataannya, maka ia telah berperang atau berjihad fisabilillah. Yakni dituliskan baginya pahala berjihad karena ia telah mempersiapkan kebaikan. Ya. Walaupun bisa jadi nantinya dia dalam perjalanan ada halangan misalnya, kemudian ada uzur misalnya, atau barangkali jihad secara eh, kontekstual ya, dalam bentuk perjalanan ibadah umroh atau ibadah haji ya, sebagaimana cerita perjalanan jamaah haji kemarin, karena sudah banyak yang usia senja, banyak yang uzur sampai ada yang meninggal di pesawat saat baru perjalanan pergi, ya, belum sampai di tanah suci. Tapi insya Allah ini sudah dianggap termasuk tertulis ya, sudah tertulis insya Allah. Biidznillah tertulis kebaikannya ataupun ibadahnya. Faedah kedua, kemuliaan orang yang menolong keluarga pejuang jihad fisabilillah, yang menggantikan dan menanggung segala kebutuhan keluarga pejuang, berarti ia terhitung sudah berperang. Kalau kita tidak bisa berangkat secara langsung ke medan juang, maka bisa dengan menanggung kebutuhan keluarga yang ditinggal oleh mujahid
Karena perang ini perlu waktu yang lama, sebagaimana yang pernah kita bahas ya. Dalam perang Tabuk memerlukan 50 hari, 15 hari perjalanan pergi, 20 hari mukim di sana, dan 15 hari perjalanan pulang ya. 15, 20, 15. Jadi 50 hari. Bisa kita bayangkan keluarga yang ditinggalkan kalau memerlukan biaya hidup, maka jika ada yang menanggung, nah yang menanggung inilah akan mendapatkan fadilah kemuliaan seperti mujahid fisabilillah juga. Faedah ketiga, para ulama menjelaskan bahwa membantu orang yang berperang itu ada dua macam. Pertama, membantunya mempersiapkan kendaraan, perlengkapan, dan persenjataannya. Dan yang kedua, membantunya untuk menanggung kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Karena ini termasuk pertolongan yang sangat besar yang sudah kita singgung tadi ya. Untuk yang pertama karena ya barangkali yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan yang memberikan bantuan kudanya, kemudian juga oleh para agniya, para sahabat yang kaya, memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat yang fuqara wa masakin ya. Mereka punya semangat berangkat jihad, tetapi tidak punya kendaraan, tidak punya pedang, tidak punya senjata, tidak punya baju besi misalnya, maka dilengkapi oleh para sahabat lain yang punya kemampuan. Nah, itu adalah sebuah amalan yang utama sekali. Faedah keempat, bahwasanya masyarakat Islam itu saling melengkapi, peduli sosial, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Bahwa syariat Islam yang mulia mendorong umatnya untuk berjiwa sosial dan memperhatikan kebutuhan kaum yang lemah di antara mereka. Ya. Inilah ciri masyarakat Islami yang memiliki jiwa kepedulian ya, sosial, ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan di antara ibadah mahdhah yaitu zakat ya dalam rangka untuk merealisasikan ini. Tu'khadhu min aghniyaihim yang diambil dari orang kaya wa turaddu 'ala fuqaraihim dan diberikan kepada orang yang fakir. Kalau bisa dioptimalkan dana zakat ini insya Allah akan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umum. Yang kelima, berjihad di jalan Allah Ta'ala itu butuh modal dan finansial. Jangan sampai tidak mau berjuang dalam hal harta ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak wajah itu bi amwalikum dulu, harta dulu baru wa anfusikum ya. Karena kadang-kadang mengeluarkan harta itu agak berat. Ada sebuah hadis yang memberikan informasi ya kepada kita yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Kana akhwani ala ahdi Nabi, ada dua orang bersaudara yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Fakana ahaduhuma ya'tin nabiyah wal akhar yahtarifu. Salah satunya ini selalu datang ke Rasulullah ya untuk belajar ilmu, untuk hadir di majelis ilmu beliau ya ibaratnya sering bermulazamah ya, ngawulo ataupun mencari ilmu kepada Rasulullah SAW. Sedangkan saudaranya yang lain itu mencari nafkah, bekerja. Fasyaka al-muhtarifu akhahu lin nabiyyi. Maka saudaranya mengadukan ya kepada Rasulullah SAW. Jadi dia sudah bekerja ya sementara saudaranya ini ya dalam kondisi nyaman bersama Rasulullah. Maka Nabi memberikan jawaban, faqala la'allaka turzaku bihi
boleh jadi kamu diberikan rezeki karena saudaramu. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi mencari ilmu kan termasuk jihad ya. Man kharaja min baitihi li thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah atau kama qala. Siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada fi sabilillah. Nah, orang ini meluangkan waktu untuk belajar kepada Rasulullah dan biaya hidupnya ditanggung oleh saudaranya yang bekerja. Maka disinilah Nabi mengatakan ya, walaupun barangkali sedikit ada keluhan ya, biasa seperti itu curhatan dari saudaranya pekerja ini, Nabi memberikan motivasi, boleh jadi la'allaka turzaqu bihi, boleh jadi Allah memberikan rezeki kepadamu disebabkan karena kamu memberikan nafkah kepada saudaramu itu yang fokus ya. Di, ini sekaligus sebagai motivasi untuk kita semuanya, kalau ada kelonggaran ya, rezeki dan mungkin ya sudah tidak ada tanggungan anak-anak kita, sudah tidak ada yang belajar atau kuliah misalnya, atau sudah mentas semua dan masih ada kelonggaran rezeki, maka kita dianjurkan untuk memberikan ya semacam beasiswa kepada anak-anak santri ataupun para santriwati yang melakukan belajar ya di pondok-pondok pesantren ataupun di sekolah-sekolah umum seperti itu. Jadi ini adalah hal yang mulia sekali ya. Berikutnya, tolong menolong dalam medan perjuangan di jalan Allah itu adalah sebuah keniscayaan. Yang egoisme dan ingin menang sendiri tidak mendapat dukungan dalam syariat Islam yang mulia ini. Jadi kalau dia individualis, hanya mementingkan diri sendiri, maka itu tidak sesuai dengan nafas dan syariat Islam. Faedah ketujuh, syariat Islam yang mulia mendorong umatnya untuk berjiwa sosial dan memperhatikan kebutuhan kaum yang lemah di antara mereka. Sebagaimana hadis Nabawi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati." Barang siapa yang mencukupi saudaranya, yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Atau dalam hadis yang lain, Allahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhih. Allah akan membantu kepada saudaranya selama saudara itu memberikan bantuan kepada saudaranya yang lain. Nah, jadi inilah diperlukan ta'awun, kebaikan ya, dalam kebaikan. Berikutnya, ada keutamaan orang yang membantu para mujahid yang berjihad di jalan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat ke-95, La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar ya. Jadi yang perlu dicermati di sini perbandingannya antara al-mujahidin alal qaidin ya. Orang-orang yang berjihad fisabilillah tidak sama dengan orang-orang yang duduk-duduk.
Ya, sebagaimana kasus perang Tabuk orang-orang munafik yang seolah-olah keluar dari kota Madinah padahal mereka hanya mendirikan kemah-kemah saja di perbatasan luar sedikit kota Madinah itu. Allah tidak menyamakan pahala antara mujahidin yang berjuang fisabilillah dengan yang duduk-duduk saja. Nah, meskipun Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa pahala bagi orang yang berjihad di jalan Allah lebih besar dan lebih mulia daripada orang-orang yang tidak ikut serta dalam jihad, namun ada beberapa peran yang bisa diambil oleh orang-orang yang tidak ikut berjihad dalam membantu para mujahid. Di antaranya yang sudah kita singgung di depan ya, ini sebagai penegasan, yaitu mencukupi kebutuhan para mujahid. Bagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, barang siapa yang menyiapkan keberangkatan seorang tentara Islam dalam jihad di jalan Allah, berarti ia ikut berjihad. Dia menyiapkan segala sesuatunya berupa perbekalan perang. Kemudian bisa juga peran yang kedua, memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga para mujahid. Seperti hadis yang kita bacakan tadi, dan barang siapa yang menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya dengan baik, berarti ia ikut berjihad. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, maksudnya ia akan mendapat pahala dengan sebab jihadnya orang tadi. Dan pahala ini akan didapatkan pada setiap jihad, baik sedikit maupun banyak. Pahala tersebut juga diberikan bagi setiap orang yang menjamin kebutuhan keluarga seorang mujahid dengan baik, seperti menafkahi mereka atau membantu urusan mereka, dan besar kecilnya pahala tersebut tergantung dari sedikit atau banyaknya bantuan. Dalam hadis ini terkandung anjuran untuk membalas kebaikan orang yang berjasa bagi Islam dan kaum muslimin, atau membalas kebaikan orang yang mengemban suatu tugas penting demi mereka. Intinya di sini ada ta'awun ya, bagi orang-orang yang punya kecukupan materi, hendaklah memberi bantuan ya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk eh, para mujahid fisabilillah ya. Kalau jihad sekarang ya jihad dalam bentuk dakwah ya, dakwah al-jihad at-ta'limi atau al-jihad ad-da'wi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya. Barangkali karena punya potensi ya, saudara kita itu punya potensi untuk mengisi ya pengajian ataupun halaqah tarbawiyah ya, pembinaan, sementara ya keluarganya dalam kondisi yang membutuhkan, maka disinilah peran kita semuanya, para saudara-saudara ini, untuk membantu keperluan keluarganya itu. Karena yang seharusnya dia meluangkan waktu untuk bekerja, tapi dia ada amanah melakukan kegiatan-kegiatan tarbiyah misalnya, ataupun dakwiyah, maka di sini kan otomatis terkurangi waktunya yang harusnya bekerja itu untuk hal yang bernilai ukhrawi ya, dan ini harus ada tafahum atau ta'awun dari sesama saudara fillah. Baik, yang berikutnya disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sabda Nabi yang bermakna berarti ia ikut berperang, menurut Ibnu Hibban maknanya bahwa orang itu mendapat pahala yang sama meskipun tidak terjun langsung ke medan jihad. Ada riwayat Ibnu Hibban dalam hadis ini dari Busr bin Sa'id dengan lafadz yang artinya ditetapkan baginya pahala seperti pahala mujahid itu tadi, tanpa mengurangi pahala mujahid itu sedikit pun. Jadi orang yang berjihad tetap utuh pahalanya, tetapi orang yang membantu keluarga yang ditinggalkan itu di dalam hadis ini diberikan pahala seperti orang mujahid yang berperang fi sabilillah.
Ibnu Majah meriwayatkan hadis makna dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempersiapkan segala keperluan seorang mujahid hingga ia bisa menutup seluruh kebutuhannya, maka baginya pahala seperti pahala mujahid tersebut sampai ia gugur atau ia pulang dengan selamat. Dan hadis ini mengandung dua faedah. Itu pertama, janji yang disebutkan dalam hadis ini merupakan imbalan atas persiapan janji yang Janji yang disebutkan dalam disebutkan dalam hadis hadis ini ini merupakan merupakan imbalan imbalan atas atas persiapan persiapan terbaik terbaik yang yang diberikannya. diberikannya. Dan Dan inilah inilah yang yang dimaksud dimaksud dengan dengan sabda sabda beliau beliau yang yang artinya artinya hingga ia hingga ia bisa bisa menutup menutup seluruh seluruh kebutuhannya. kebutuhannya. Yang Yang kedua, kedua, bahwa bahwa pahala pahala mereka mereka berdua berdua sama sama besarnya besarnya hingga usai hingga usai peperangan peperangan tersebut. tersebut. Disebutkan di bab Disebutkan di. sebelumnya. Kemudian Kemudian poin yang poin yang ketiga, ketiga, orang orang yang yang membantu membantu memberikan memberikan nafkah nafkah bagi orang yang bagi orang berjihad yang berjihad akan akan dibalas dibalas atau diberi atau ganjaran diberi dengan ganjaran dengan berlipat ganda. berlipat ganda. Seperti Seperti yang sudah yang sudah sama-sama kita sama-sama kita ketahui ketahui di surah di surah Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 261, 261, Allah Allah berfirman, berfirman, "Matsalul "Matsalul ladzina ladzina yunfiquna yunfiquna amwalahum fi amwalahum fi sabilillah sabilillah, kamatsali kamatsali habbah habbah ambatat ambatat sab'a sab'a sanabila fi sanabila fi kulli kulli sumbulatin sumbulatin mi'atu mi'atu habbah habbah. wallahu Wallahu yudha'ifu yudha'ifu liman liman yasha' yasha' wallahu wallahu wasi'un wasi'un alim." alim. Perumpamaan Perumpamaan nafkah nafkah yang yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh orang-orang yang orang-orang yang menafkahkan menafkahkan hartanya di hartanya di jalan jalan Allah Allah adalah adalah serupa serupa dengan dengan sebutir sebutir benih benih yang yang menumbuhkan 7 menumbuhkan 7 bulir. bulir. Pada Pada tiap-tiap tiap-tiap bulir bulir 100 biji. 100 biji. Allah Allah melipat melipat gandakan gandakan ganjaran bagi ganjaran bagi siapa yang siapa yang dikehendaki, dikehendaki, dan Allah dan maha Allah luas maha luas karunia-Nya karunia-Nya lagi lagi maha maha mengetahui. mengetahui. Ada Ada pahala pahala satu satu infak infak yang kita yang kita alokasikan, alokasikan, maka maka itu itu akan akan bisa bisa dilipat dilipat gandakan gandakan sampai sampai dengan dengan 700 700 kali lipat kali lipat dan dan bahkan tidak bahkan tidak terhingga, terhingga, insya Allah. insya Allah. Kemudian Kemudian dari dari Abu Mas'ud Abu Al-Ansari Mas'ud radhiyallahu Al-Ansari anhu, ia radhiyallahu berkata, anhu ia berkata, ada seorang ada laki-laki seorang datang dengan laki-laki seekor datang dengan unta yang seekor telah unta diikat. yang telah diikat. Lalu ia berkata, Lalu ia berkata, ini untuk sedekah ini untuk di jalan sedekah Allah. di jalan Allah. Maka Rasulullah Maka SAW Rasulullah bersabda, SAW bersabda, karena unta karena ini unta ini engkau engkau akan akan mendapatkan mendapatkan 700 700 unta unta pada hari pada kiamat. hari kiamat. Semua Semua unta telah itu telah diikat. diikat. Hadis riwayat Hadis Muslim. riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah Kemudian SAW Rasulullah SAW bersabda, bersabda, barang barang siapa siapa memberikan memberikan atau nafkah infak atau kepada infak orang yang kepada orang yang berjihad berjihad fi fi sabilillah, sabilillah, maka maka akan ditulis pahalanya sampai sampai 700 kali 700 lipat. kali lipat. Ini hadis sahih Hadis riwayat Sahih riwayat An-Nasa'i. An-Nasai. Yang Yang keempat, keempat, bahwa bahwa orang yang orang yang bersedekah bersedekah membantu jihad membantu akan jihad akan masuk masuk surga surga dengan izin dengan Allah. izin Allah. Seperti Seperti hadis yang hadis yang diceritakan Abu diceritakan Hurairah, Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bahwasanya SAW Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, Wasallam bersabda, barang barang siapa siapa menyedekahkan menyedekahkan dua dua pasang pasang kuda kuda fi fi sabilillah, sabilillah, niscaya niscaya akan akan dipanggil di kelak. surga kelak. Wahai hamba Wahai Allah, hamba Allah, inilah inilah kebaikan. kebaikan. Jika ia Jika ia termasuk ahli sholat, niscaya niscaya ia akan dipanggil dari pintu sholat. pintu sholat.
Jika ia Jika termasuk ia ahli termasuk jihad, ahli jihad, maka ia akan maka ia akan dipanggil dari dipanggil pintu dari jihad. pintu jihad. Dan jika Dan ia jika ia termasuk ahli termasuk ahli sedekah, sedekah, niscaya ia akan niscaya ia akan dipanggil dari dipanggil pintu dari pintu sedekah. sedekah. Dan jika ia Dan jika termasuk ia termasuk ahli puasa, ahli puasa, niscaya ia akan dipanggil dari niscaya ia akan pintu dipanggil dari Ar-Rayyan. pintu Ar-Rayyan. Maka saat itu Maka saat itu Abu Bakar Abu yang Bakar yang mendengar hadis mendengar ini hadis ini langsung merespon langsung merespon dan dan memohon memohon kepada Rasulullah kepada SAW, Rasulullah wahai SAW, Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak akan ada tidak bahaya akan yang ada menimpa bahaya yang menimpa seseorang seseorang yang dipanggil yang dari semua dipanggil dari pintu semua itu. pintu itu. Adakah orang yang Adakah dipanggil orang yang dipanggil dari semua dari pintu? semua pintu? Beliau Rasulullah Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, ya, "Ya, ada. Aku berharap ada. engkau termasuk dari Aku mereka. berharap engkau termasuk dari mereka." Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Insya Allah inilah berita Insya Allah gembira inilah ya berita gembira ya untuk Abu Bakar yang untuk Abu Bakar yang sudah tidak kita sudah ragukan tidak kita lagi ragukan bagaimana lagi bagaimana ruhul ruhul istijabahnya istijabahnya dalam dalam khidmah dakwah khidmah Rasulullah dakwah Rasulullah SAW ya. Sallallahu Alaihi Beliaulah Wasallam ya. orang pertama Beliaulah dari kalangan orang orang tua pertama yang dari kalangan orang tua yang kalangan tokoh yang masuk Islam, dari kalangan tokoh yang masuk Islam. kemudian dari Kemudian rekrutmen Abu dari rekrutmen Bakar Abu Bakar ada ada 5 orang 5 orang tokoh, tokoh. kemudian dari Kemudian dari sesudahnya ada sesudahnya ada 40 40 orang orang sabiqunal Sabiqunal awwalun ya, awwalun yang ya luar yang biasa. luar biasa. Jadi Abu Jadi Bakar Abu Bakar pantas pantas menerima menerima imbalan ya, imbalan ya, janji dari janji Rasulullah dari Rasulullah SAW masuk SAW dari masuk dari salah satu salah satu 8 pintu 8 pintu ya, atau mungkin atau dipanggil mungkin dipanggil dari dari 8 pintu 8 pintu surga surga yang telah yang telah disediakan disediakan nanti di nanti akhirat. di akhirat ya. Insyaallah. Insya Allah. Yaitu mengurus keluarga mujahidin yang gugur. Para mujahid adalah orang yang mengorbankan diri dan jiwanya demi kepentingan kaum muslimin. Karena itu, kaum muslimin harus membalas kebaikannya. Apabila ada mujahid yang gugur, maka hormatilah keluarganya, dilayani kebutuhannya, dan dibantu untuk meringankan kesusahannya. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW kepada para istri beliau ketika sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu gugur dalam perang Mu'tah. Rasulullah SAW bersabda kepada para istri beliau, siapkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sungguh telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ya, hadis hasan riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui, Ja'far ini salah satu panglima ya dalam perang Mu'tah yang diutus oleh Rasulullah SAW, dan pada saat sebelum perang ada prediksi kenabian yang disampaikan beliau, in kutila Zaid wa Ja'far, kalau Zaid bin Harithah syahid gugur, maka yang memimpin peperangan adalah Ja'far. Wa in kutila Ja'far wa Abdullah bin Ruwaha, dan pada saat Ja'far meninggal syahid, maka digantikan Abdullah bin Ruwaha. Sampai di situ. Ya, ternyata ketika tiganya syahid, akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh Khalid bin Walid, dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan ya, pada perang Mu'tah yang terjadi sebelum perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Yang keenam yaitu bahwa ada ancaman ya bagi orang yang tidak mau membantu para mujahid, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabawi yang artinya siapa saja yang tidak pergi berjihad, tidak mendanai seorang mujahid atau mengurus keluarga seorang mujahid, akan mengalami bencana sebelum ia meninggal. Hadis Hasan riwayat Abu Dawud dan lainnya. Jadi dia tidak berperan sama sekali dalam berjihad. Kalau dulu adalah jihad secara kital ya dalam peperangan, kalau sekarang mungkin jihad da'awi atau jihad
dalam bentuk kontekstual. Sekarang ini sesuai dengan kebutuhan ya. Dia tidak mau berkontribusi secara aktif dengan tenaganya ya, tidak mau berdakwah, dia juga tidak mau memberikan donasinya kepada dai, dan dia juga tidak mau membantu mengurus keluarga si dai, maka dia akan mengalami bencana sebelum meninggal ya. Dan di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia tidak pernah ikut berperang dan juga tidak terbetik dalam benaknya niat untuk berperang, maka matinya termasuk dalam satu cabang kemunafikan. Hadis Sahih riwayat Muslim. Jadi harus ada niatan dalam diri kita untuk syahid fisabilillah. Ya, kalau kita sudah niat dan ternyata belum kesampaian, itu sudah urusan nanti ya. Kita hanya perlu untuk niat. Khalid bin Walid walaupun berangkat jihad menjadi panglima dalam peperangan, tetapi Allah memberikan takdir dia meninggal di atas tempat tidur. Tapi dia sudah mendapatkan pahala seperti orang syahid insya Allah. Baiklah, demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.